Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi penugasan terkait hukum laut internasional dengan saya sendiri, Diva Rehan Redoza, dengan nomor induk mahasiswa 4012211075 dan rekan saya. Dan saya sendiri, Kevin Samudra, dengan nomor induk mahasiswa 40122111159. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait zona-zona dari danau, sungai, rawa, dan waduk. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait danau. Pertama yaitu definisi danau. Menurut hukum laut internasional, danau didefinisikan sebagai suatu badan air yang memenuhi kriteria. Pertama, dikelilingi oleh daratan. Danau terletak di sepenuhnya di dalam daratan, tidak terhubung langsung ke laut. Kemudian kedalaman yang signifikan. Danau memiliki kedalaman yang cukup untuk mendukung kehidupan akuatik dan ekosistem unik. Kemudian aliran air yang terbatas atau tidak ada. Danau memiliki aliran air masuk dan keluar yang sangat terbatas atau tidak ada sama sekali, yang membedakannya dari sungai atau muara. Dengan kata lain, danau adalah badan air terkurung daratan dengan ukuran yang signifikan dan ekosistem yang berbeda, yang tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan laut. Kemudian, konsep lebih jauh terkait danau dalam hukum laut internasional. Konsep danau dalam hukum laut internasional telah berkembang seiring waktu. Terdapat konferensi yang membahas tentang konsep danau tersebut, yaitu pertama Konferensi Den Haag tahun 1930. Konferensi ini mengadopsi konvensi yang mengakui hak istimewa negara-negara pesisir di danau yang berbatasan dengan wilayah mereka. Kemudian Konvensi Jenewa tahun 1958. Konvensi ini menetapkan bahwa danau tidak termasuk dalam wilayah laut teritorial negara manapun. Kemudian UNCLOS 1982. Konvensi ini mengkodifikasi aturan hukum laut internasional mengenai danau, termasuk ketentuan pasal 92 yang menyatakan bahwa danau tidak boleh dianggap sebagai laut. Perkembangan ini mencerminkan pengakuan yang berkembang atas kepentingan danau dalam hukum laut internasional dan kebutuhan untuk mengatur penggunaannya secara adil dan berkelanjutan. Baik, kemudian saya akan menjawab pertanyaan terkait penugasan ini, yaitu termasuk zona apakah kira-kira danau dalam hukum laut internasional. Baik, di sini saya akan menjawab. Menurut hukum laut internasional, danau umumnya tidak termasuk dalam zona laut manapun. Danau dianggap sebagai wilayah perairan daratan yang tidak bagian dari laut atau samudra. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 UNCLOS mendefinisikan danau sebagai badan air yang dikelilingi oleh daratan dan tidak terhubung langsung ke laut atau samudra. Kemudian pasal 55 UNCLOS menyatakan bahwa danau umumnya tidak termasuk dalam zona laut manapun. Namun pasal ini juga mengakui pengecualian untuk kasus-kasus tertentu, seperti danau yang terhubung langsung ke laut melalui selat atau perairan sempit seperti Danau Maracaibo di Venezuela. Dalam kasus ini, danau tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif negara pesisir, dan kemudian pengecualian danau berdasarkan letak di landas kontinen. Danau yang terletak di landas kontinen seperti Laut Kaspia. Dalam kasus ini, danau tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari landas kontinen negara pesisir yang berbatasan dengannya. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait sungai. Pertama, definisi sungai. Dalam hukum laut internasional, didefinisikan sebagai setiap jalur air alami yang mengalir secara kontinu ke laut, yang diukir dari titik di mana ia pertama kali melintasi garis dasar laut ke arah laut. Maksudnya, jalur air alami yaitu sungai harus merupakan jalur alami, bukan buatan atau dialihkan. Kemudian, maksud dari mengalir secara kontinu, sungai harus mengalir terus-menerus ke laut, tidak terputus-putus atau musiman. Kemudian diukur dari titik di mana ia pertama kali melintasi garis dasar laut. Maksudnya, titik ini disebut mulut sungai. Dan terakhir garis dasar laut. Garis dasar laut maksudnya adalah garis yang menandai batas antara daratan dan laut. Dalam definisi ini terdapat pengecualian, yaitu pertama anak sungai. Anak sungai adalah cabang atau aliran lain yang bergabung dengan sungai utama. Kemudian saluran. Saluran adalah badan air buatan yang digunakan untuk navigasi atau irigasi. Kemudian kanal adalah badan air buatan yang menghubungkan dua badan air alami. Dari definisi ini terdapat konsekuensinya, yaitu
Pertama, antara lain menentukan batas wilayah laut suatu negara, kemudian menetapkan hak dan kewajiban negara atas penggunaan dan pengelolaan sungai, kemudian melindungi sungai dari polusi dan degradasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konsep lebih lanjut pada sungai dalam hukum laut internasional. Konsep sungai dalam hukum laut internasional telah berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh perjanjian dan praktik negara-negara di seluruh dunia. Terdapat konvensi pertama yaitu Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang laut terbuka. Konvensi ini mengakui kebebasan navigasi di laut terbuka, termasuk sungai yang mengalir ke laut. Kemudian Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS tahun 1982. UNCLOS memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk sungai internasional, mendefinisikannya sebagai sistem perairan yang mengalir secara alami dari satu negara ke negara lain. Kemudian Konvensi Hukum Non-Navigasi untuk Penggunaan Sungai Internasional 1997. Konvensi ini mengatur penggunaan sungai internasional untuk tujuan non-navigasi, seperti penggunaan air untuk irigasi atau pembangkit listrik. Terdapat juga prinsip-prinsip utama sungai dalam hukum laut internasional, yaitu prinsip kedaulatan teritorial. Negara memiliki kedaulatan penuh atas bagian sungai yang mengalir di wilayahnya. Kemudian prinsip kebebasan navigasi. Kapal dari semua negara berhak menavigasi sungai internasional. Kemudian prinsip penggunaan yang wajar dan merata. Negara-negara yang berbagi sungai internasional harus menggunakannya secara wajar dan merata. Kemudian prinsip pencegahan polusi. Negara-negara berkewajiban mencegah polusi sungai internasional. Selanjutnya saya akan kembali menjawab pertanyaan yang terdapat dalam penugasan ini, yaitu termasuk zona apakah sungai kira-kira dalam hukum laut internasional. Dalam hukum laut internasional, sungai termasuk dalam zona laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif, tergantung pada lokasinya. Pada laut teritorial, terdapat dalam Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS 1982 Pasal 2. Cakupan daerah laut selebar 12 mil laut dari garis dasar pantai. Sungai yang seluruhnya terletak dalam laut teritorial suatu negara termasuk dalam wilayah negara tersebut. Kemudian dari lokasinya yaitu zona ekonomi eksklusif dalam pasal 55 sampai 57 UNCLOS, cakupan daerah laut selebar 200 mil laut dari garis dasar pantai. Sungai yang bermuara ke laut dalam Z suatu negara, tetapi tidak seluruhnya terletak dalam Z, menjadi bagian dari Z negara tersebut. Dari poin yang saya jelaskan, jika sebuah sungai mengalir melalui atau membentuk perbatasan antara dua atau lebih negara, maka sungai tersebut disebut sebagai sungai internasional dan diatur oleh prinsip-prinsip hukum laut internasional yang telah dibahas sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kevin Samudra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rawa dan waduk, yang dimana kita sama. Rawa dan waduk itu berada di zona mana di dalam hukum laut internasional. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa rawa dalam hukum laut internasional. Secara definisinya, rawa adalah ekosistem lahan basah yang dicirikan oleh tanah yang jenuh air dan vegetasi yang beradaptasi dengan kondisi tersebut. Rawa dapat ditemukan di berbagai habitat seperti dataran rendah, pesisir pantai, dan pegunungan. Ada juga peran komunitas lokalnya adalah masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada rawa perlu dilibatkan dalam pengelolaannya. Dampaknya aktivitas di rawa seperti drainase atau konversi lahan dapat berdampak pada lingkungan laut dan pesisir. Adapun juga untuk lokasi zona yang didefinisikan pada rawa, itu tergantung pada lokasinya. Contohnya, rawa di daratan, termasuk dalam perairan pedalaman, negara pantai. Dikendalikan penuh oleh negara pantai, termasuk pengelolaan sumber daya alamnya. Namun, beberapa perjanjian internasional seperti Konvensi Ramsar tentang lahan basah dapat mengatur pengelolaannya, terutama yang memiliki signifikansi ekologis internasional. Dan juga ada rawa di zona ekonomi eksklusif atau Z, masih menjadi bagian dari perairan pedalaman negara pantai. Negara lain memiliki hak lintas damai di Z, termasuk hak untuk menavigasi dan memancing tanpa izin. Negara pantai memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut di Z. Sekian untuk rawa, dan selanjutnya saya akan menjelaskan waduk. Waduk dalam hukum laut internasional adalah bendungan buatan manusia yang menampung air untuk berbagai keperluan, seperti irigasi, pembangkit listrik, pengendalian banjir, dan rekreasi.
Waduk dapat ditemukan di sungai, danau, dan bahkan di laut atau waduk lepas lantai. Status dalam hukum laut internasional yaitu waduk di daratan dikategorikan sebagai perairan pedalaman. Secara lebih lengkapnya penjelasannya, waduk di daratan dikategorikan sebagai perairan pedalaman, sedangkan waduk di laut atau waduk lepas lantai mengikuti aturan yang berlaku di lokasi pembangunannya. Jika dibangun di V, waduk tunduk pada aturan V. Jika dibangun di landasan kontinen, waduk tunduk pada aturan landasan kontinen. Sifat waduk pun ada dua, waduk alami biasanya dikategorikan sebagai perairan pedalaman. Namun, beberapa waduk alami dengan signifikansi internasional dapat diatur oleh perjanjian internasional. Dan yang kedua ada waduk buatan. Statusnya tergantung pada lokasi pembangunannya, di daratan atau di laut. Waduk buatan di laut dapat memiliki dampak pada lingkungan laut di sekitarnya, sehingga perlu dikaji dan diawasi secara ketat. Adapun perjanjian internasional yang mengawasi tentang rawa dan waduk ini ada yang pertama Konvensi Ramsar tentang lahan basah, yaitu melindungi dan melestarikan lahan basah termasuk rawa di seluruh dunia. Yang kedua, selanjutnya negara-negara peserta berkomitmen untuk mengelola lahan basah secara berkelanjutan. Adapun juga Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS, menetapkan aturan untuk pengelolaan laut dan sumber daya alamnya. UNCLOS tidak secara eksplisit membahas rawa dan waduk, tetapi prinsip-prinsipnya dapat diterapkan untuk pengelolaannya. Dan juga ada perjanjian laut regional, dapat mengatur pengelolaan rawa dan waduk di kawasan tertentu, contohnya ASEAN Agreement on the Conservation and Sustainable Management of Mangrove. Dampak terhadap pengelolaannya, status zona rawa dan waduk menentukan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengelolanya. Negara pantai bertanggung jawab atas pengelolaan rawa dan waduk di perairan pedalamannya. Di V, negara pantai dan negara lain memiliki hak dan kewajiban yang berbeda terkait pengelolaan rawa dan waduk. Perjanjian internasional dapat membatasi dan memperluas kewenangan negara dan pengelolaan rawa dan waduk. Kesimpulannya, zona rawa dan waduk tidak memiliki zona khusus dalam hukum laut internasional. Statusnya rumit dan tergantung pada berbagai faktor seperti lokasi, sifat, dan perjanjian internasional yang terkait. Memahami kerumitan ini penting untuk memastikan pengelolaan rawa dan waduk yang berkelanjutan dan adil. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.